lanjutkan ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana memasang elektroda pada klien ya. Sebelumnya elektroda tadi sudah Ibu jelaskan, ada elektroda khusus untuk ekstremitas dan ada elektroda untuk dada. Yang pertama kita pasang dulu elektroda untuk ekstremitas ya. Ada 4 warna. Warna kuning untuk tangan sebelah kiri ya. Warna merah untuk sebelah kanan, warna hitam untuk kaki sebelah kanan, hijau untuk kaki sebelah kiri ya. Elektroda ini mempunyai plat. Plat ini menandakan posisi yang harus kita pasang ke klien. Jadi plat ini kita letakkan nanti di dekat nadi klien, di mana kita tahu bahwa nadi klien terdapat di lengan bagian dalam. Jadi posisi elektrodanya seperti ini ya, tuh. Jadi kita dekatkan dengan denyut nadi klien ya. Termasuk juga keempat elektroda yang lain, 3 elektroda yang lainnya kita pasang seperti ini. Kemudian yang kaki juga di bagian dalam ya, kemudian hijau. Oke. Ini untuk ekstremitasnya. Sebenarnya kita sudah pastikan ya, tidak ada cincin yang terpasang, tidak ada gelang ataupun kalung yang terpasang pada klien. Oke. Sekarang kita akan bersiap untuk memasang elektroda di bagian dada ya. Kita lihat ini contoh tulang kosta klien ya. Tulang kosta ini tulang klavikula. Di bawah tulang klavikula ada ada kosta pertama ya. Di bawah kosta pertama itu adalah interkosta pertama. Kemudian kosta kedua, interkosta kedua, kosta ketiga, interkosta ketiga, kosta 4, interkosta keempat ya. Itu sebagai gambaran luarnya ya, tulang kosta dan interkosta. Oke. Sebelum memasang elektroda, kita harus memastikan kebersihan dari dada klien ya. Kalau tampak kotor, baiknya kita bersihkan dulu dadanya dengan menggunakan tisu ya. Tisu atau perlu air hangat dengan kasa kita bersihkan ya. Kita bersihkan dulu dada klien dari kotoran-kotoran ya. Kalau ini udah menempel nih, nggak hilang lagi ya. Ini karena lengket ya. Setelah bersih ya, kemudian kita mengoleskan gel di lokasi-lokasi yang ditentukan untuk pemasangan elektroda. Tapi sekarang gel ini sudah tidak digunakan ya. Biasanya digunakan air hangat saja, karena menurut penelitian air hangat itu lebih baik untuk mengantarkan arus listrik ya. Air biasa, bukan air hangat. Oke, nah ini plat elektroda ya. Plat elektroda ini juga ada warna masing-masing ya, merah dan juga ada simbolnya di C1, artinya ini yang pertama kita pasang warna merah, kemudian kuning C2, kemudian hijau ya C3, kemudian coklat C4, kemudian hitam C5, kemudian ungu C6 ya. Nah, setiap elektroda ini mempunyai warna dan nomor masing-masing, itu untuk memudahkan kita juga menentukan lokasi titik pemasangan elektrodanya. Oke, sekarang kita mulai. Ini sudah kita bersihkan ya. Kemudian kita pasang elektrodanya. C1 posisinya itu di interkosta keempat sebelah kanan ya. Kemudian ini sebelah kanan klien, ini sebelah kiri. Posisi perawat baiknya ada di sebelah kiri klien. Kemudian ini tulang kostal, di bawahnya kita cari ini tulang klavikula. Kemudian kosta pertama, interkosta pertama ya. Kedua, interkosta kedua. Ketiga, interkosta ketiga. Keempat, interkosta keempat gitu ya. Kita pasang di garis sternal ya. Ini tulang sternum, garis sternal artinya garis yang ada di pinggir tulang sternum. Kita pasang seperti itu ya. Kemudian sekarang warna kuning C2 ya. Warna kuning C2 itu interkosta keempat sebelah kiri ya. Kita cari ya, keempat, atau mau cepatnya kita sejajarkan sebelah yang C1, kemudian garis sternal sebelah kiri. Oke. Itu untuk C1 C2. Kemudian
sebelum memasang C3 baiknya kita pasang C4 dulu ya. C4 ini lokasinya garis mid clavicula sterna intercosta kelima. Ini udah keempat ya, tinggal cari bawahnya. Nah, ini intercosta kelima garis mid clavicula. Oke, kita pasang seperti ini. Nah, ini udah nggak nempel ya. Nah, kemudian baru kita pasang ini enggak. Oke, sekarang kita pasang C3-nya. C3 letaknya itu di antara C2 dan C4. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Tinggal kita letakkan di tengah-tengah. Oke, itu ya. Untuk C1, C2, C3, C4. Jadi pasang dulu C4 baru kita taruh C3 di tengah-tengah. Sekarang untuk C5. C5 dia berada di garis aksila anterior ya. Aksila anterior ini sejajar dengan C4 ya. Aksila anterior itu adalah garis bayangan di bagian aksila yang depan. Oke, ini nggak nempel. Nah, seperti itu ya. Sekarang C6 warna ungu, dia berada di mid aksila, di garis mid aksila sejajar C5. Oke, nah inilah posisinya untuk pemasangan elektroda. Silakan diperhatikan lagi. Oke, sebelum kita ke mesin EKG-nya, kita harus pastikan dulu semua posisi benar ya. Semua posisi elektroda sudah terpasang dengan benar dan tidak ada yang lepas nih. Ada yang lepas nih, kita perbaiki ya. Kemudian kita pastikan elektrodanya terpasang dan tidak ada yang lepas. Jika sudah pasti ya, baru kita set mesin EKG-nya ya. Mesin EKG-nya ini biasa sudah di set ya untuk kecepatan dan volt listriknya ya. Biasanya kecepatan di 25 mm volt per detik ya. Kemudian dikalibrasi di 10 mm ya. Ini untuk ngesetnya, ini milimeter per secondnya ini kita set ke, kalau belum ke 25 kita tekan sampai 25. Ini kebetulan layarnya mesin EKG kita ada gangguan ya. Nanti kalian silakan belajar. Kemudian di milimeter voltnya ini kita set di angka 10. Ini 25, yang per secondnya 25, ini voltnya ke angka 10. Jika sudah dikalibrasi, baru kita tekan start ya. Kemudian kita tekan enter ya, enter kemudian print. Ini akan muncul ya, karena mesin EKG kita lagi bermasalah. Sebenarnya ini akan muncul garis-garis garis-garis elektrodanya seperti ini ya. Nah, garis-garis hasil rekaman EKG-nya seperti ini ya. Nah, ini salah satu contoh. Silakan diperhatikan ya. Setelah selesai dalam satu baris ya, semua sudah selesai. Kemudian kita ambil kertasnya. Jangan lupa ya, di sini kita isi nama klien ya. Kita tulis biasanya di bagian ujung sini. Kita tulis nama klien, kemudian umur, kemudian ruangannya. Ini untuk dokumentasi. Jangan juga untuk memastikan jangan sampai ini tertukar dengan klien lain ya. Kalau sudah selesai, kita letakkan ini di statusnya klien atau listnya klien agar nanti bisa diperiksa oleh dokter ya. Itu saja untuk menentukan diagnosa medisnya yang lebih lanjut. Paham ya sampai di sini? Jika ada pertanyaan nanti silakan bertanya. Kalau sudah selesai, kita bereskan kembali alatnya ya. Ini kita lepaskan kembali semua. Pastikan untuk menyimpan ini, kabel-kabelnya ini kembali posisi semula ya, jangan sampai ada yang berbelit-belit. Oke, ini
Untuk melepas ini tekan dulu balonnya ya. Nah, jangan langsung ditarik karena itu akan menyakiti klien. Tuh. Ya. Tekan dulu balonnya baru dilepas. Ini digantung lagi, kembali ke posisi semula. Oke, sekarang pasiennya kita bereskan. Ya, kalau tadi menggunakan gel, tampak di sini ada sisa-sisa gel di dada atau di lengan klien, itu kita bersihkan dulu. Ya, semua area kita bersihkan, masuk bagian dadanya. Kemudian rapikan baju klien lagi. Pasang selimut kliennya lagi. Dan bereskan alat-alat ya. Ini semua kita bereskan, kembalikan ke posisi semula. Oke, itu saja materi dari Ibu untuk pemasangan EKG. Nanti Ibu akan share videonya di Vilab, silakan saksikan. Dan Ibu minta nanti kalian resume dari video yang Ibu berikan ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.